Malam itu, Surabaya diselimuti hujan yang enggan berpacu deras. Rintik-rintiknya lembut, sekadar cukup untuk mengilapkan jalanan Embong Malang dengan pantulan redup lampu-lampu toko yang mulai lengang. Aroma tanah basah bercampur samar bau bensin dan kopi dari warung pinggir jalan, menciptakan harmoni khas kota yang tak pernah benar-benar tenggelam dalam tidur. Sebuah taksi berhenti perlahan di bawah sorotan lampu jalan, tepat di depan lobi sebuah hotel bintang 5. Sosok perempuan bergaun merah melangkah keluar dari pintu hotel, bergerak perlahan. Dengan satu tangan mengangkat payung hitam, ia melindungi wajahnya yang sebagian tertutup helaian rambut basah yang menggantung. Dari balik kaca depan, Santoso menatap lekat tanpa tahu alasan pasti kenapa pandangan itu seolah terpaku. Ada keheningan ganjil pada cara perempuan itu melangkah. Perlahan, terukur, namun seakan menyimpan cerita pahit. Langkah yang berbicara tentang seseorang yang pernah berjalan di antara gelap dan terang. Ketika pintu taksi terbuka, udara malam menyeruak dingin, membawa aroma parfum mahal yang lembut, meninggalkan jejak samar namun tajam. "Kemana, Bu?" tanya Santoso dengan suara datar yang nyaris tak memiliki emosi. "Maijen Sungkono, Mas," jawabnya singkat. Bunyi suaranya tenang, tetapi ada kelelahan yang menjalar di balik sorot matanya, tergambar jelas melalui pantulan kaca spion. Taksi melaju perlahan di bawah gerimis tipis. Di luar, garis-garis cahaya lampu jalan pecah seiring titikan hujan yang mengalir di kaca depan. Ratna menatap lamunan keluar jendela. Pikirannya melayang entah kemana. Sementara itu, Santoso tetap diam meski batinnya penuh pertanyaan yang tak terucap. Siapa perempuan ini? Kenapa sendirian? Apa sebab kerentanannya begitu terasa? Dalam diam antara mereka berdua yang saling tertahan kata-kata, ada sesuatu yang samar namun kuat tercipta. Bukan tatapan langsung, bukan dialog panjang, melainkan keheningan penuh arti. Tepat saat taksi berhenti di lampu merah dekat kawasan Tunjungan, hujan mulai mengguyur lebih deras, membiarkan kaca depan dipenuhi tetes-tetes air tak beraturan. Santoso meraih wiper untuk menghalau kabut di kaca, namun tanpa sengaja ujung jarinya menyentuh tangan Ratna saat ia bergeser menyesuaikan posisi tas di jok depan. Sesaat kecil itu terasa seperti aliran listrik singkat. Ratna menarik tangannya perlahan tanpa tergesa-gesa, tapi matanya tetap tertuju pada Santoso melalui pantulan spion. Ada sesuatu dalam gestur pria itu, yang tenang, sederhana, namun memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Hujan ini selalu ada kisahnya ya?" Ratna berbisik pelan, seolah sedang berpikir keras kepada dirinya sendiri. Santoso menatap melalui cermin kecil ke arah matanya. "Hujan bisa jadi penghapus," jawabnya pelan. "Namun hanya untuk mereka yang siap melupakan." Ratna sedikit memiringkan kepala seperti merenungi kata-kata itu. "Dan bagi yang tak ingin melupakan." Santoso menarik napas sebelum menjawab samar. "Hujan akan menjadikan semuanya semakin melekat." Hening menggantung lagi di kabin taksi. Tapi di dalam kesunyian itu, keduanya seakan berbagi pemahaman diam-diam, tanpa mengatakan terlalu banyak. Malam ini seperti menawarkan pertemuan dua jiwa yang tak diketahui akan menuju kemana akhirnya. Saat taksi memasuki kawasan Maijen Sungkono, Ratna melirik arloji di pergelangan tangan. Malam telah melewati tengahnya. Hujan masih turun, kini lebih halus seperti tirai tipis yang enggan tersingkap. "Berhenti di depan taman itu saja," katanya perlahan. Santoso, sang sopir, segera menepi di bawah pohon flamboyan yang daunnya berkilauan tersapu embun. Ratna membuka dompet kecilnya, mengambil selembar uang,
namun Santoso menolaknya dengan lembut. "Sudah cukup, Bu," ujar Santoso. Ratna terdiam. Wajahnya menyimpan sesuatu, sebuah rasa yang enggan dituturkan. "Terima kasih sudah mengantar," bisiknya akhirnya. Santoso mengangguk, lalu berkata penuh makna, "Terima kasih juga, Bu, untuk cerita malam ini." Dari balik kemudi, ia memperhatikan Ratna membuka payung dan melangkah perlahan menuju gerbang taman kecil di depannya. Melalui jendela taksi yang sedikit buram, pandangannya mengikuti langkah Ratna hingga ia berhenti. Wanita itu mendongak ke arah langit kelam. Di bawah sorot lampu taman yang kuning redup, wajah Ratna terlihat seperti potret yang diambil dari masa silam, indah sekaligus terbalut kesepian. Momen kecil namun syarat makna terjadi saat Ratna menoleh ke arah taksi, memandang melalui hujan lembut dan kaca yang berkabut. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya sesuatu yang berpindah dalam sunyi, semacam ikatan yang hanya dipahami oleh hati-hati yang pernah kehilangan. Santoso memutar kunci dan melajukan mobil perlahan. Bahkan ketika tikungan terakhir dilewati, aroma parfum Ratna masih menyelimuti udara kabin, terserap ke jok kulit hingga menembus dadanya. Ratna tetap berdiri di sana, di bawah flamboyan yang menggigil oleh angin basah. Gaunnya mulai disapu rintik hujan, tapi ia tidak peduli. Tatapan sopir itu seperti membelai hatinya, menghadirkan bayangan seseorang yang pernah ia rindukan tanpa nama. Sosok dari kehidupan lain. Hujan terus kehilangan intensitas, berubah menjadi gumaman lembut. Di tengah malam yang basah itu, Ratna merasakan sebuah kenyataan sederhana. Apa yang terjadi malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah awal dari sesuatu yang tak mampu dijelaskan oleh akal tetapi selamanya akan terpahat dalam ingatan. Sudah 3 malam berlalu sejak Ratna menumpang taksi itu, namun sosok sopir dengan tatapan damai di kaca spion tetap membekas di benaknya. Ada yang sederhana dari pria itu, sesuatu yang memancarkan ketenangan. Mungkin karena di balik kesederhanaannya, ia menemukan bayangan dirinya sendiri. Sama-sama lelah, sama-sama bertahan di tengah kota yang terlalu menuntut. Malam berikutnya, tanpa rencana matang, Ratna kembali keluar rumah. Hujan yang semula turun telah berhenti, tetapi jalanan Surabaya masih basah berkilauan oleh pantulan lampu neon. Ia berdiri di tepi jalan dekat Tunjungan, seolah menanti taksi biru itu lagi, atau mungkin diam-diam mempercayai bahwa takdir selalu bergerak dalam pola yang serupa. Dan tak lama kemudian, taksi itu memang berhenti di hadapannya. Santoso sedang mengemudi. Ketika ia melihat Ratna berdiri di bawah cahaya lampu jalan malam, sejenak ada sesuatu yang mengusik dadanya, meski ia tak mampu menjelaskan mengapa. Ia membuka kaca jendela dan menyapa dengan suara lembut yang khas. "Selamat malam, Bu." "Selamat malam," jawab Ratna dengan senyum kecil yang tersirat tulus. "Masih ingat saya?" Santoso menyunggingkan senyum tipis. "Saya sangat sulit melupakan penumpang yang tidak banyak bicara, tapi memberikan cerita yang berkesan." Tawa kecil mengalir dengan natural sebelum Ratna masuk ke dalam mobil dan menutup pintu perlahan. Wangi parfum yang sama memenuhi udara di dalam kabin. Namun, malam ini terasa berbeda. Kehangatan yang tak biasa mengalir di antara mereka, membawa percakapan tanpa kata yang sulit dijelaskan. Peristiwa kecil itu muncul begitu saja tanpa rencana. Saat mereka meluncur perlahan melewati jalan Basuki Rahmat yang lengang, Ratna mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan untuk melihat lebih jelas pemandangan di luar jendela. Tak sengaja, ujung jarinya menyentuh rem tangan yang sedang dipegang Santoso.
Sentuhan ringan itu membuat keduanya saling menoleh tiba-tiba. Terlalu dekat, terlalu cepat. Waktu seperti berhenti sesaat. Mata Ratna malam itu menyimpan sesuatu yang sulit dilukiskan. Bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi juga kerinduan akan koneksi dengan jiwa lain. Ia menatap Santoso lama, seolah berusaha membaca kisah hidupnya. Aneh ya, bisiknya lirih akhirnya sambil memecah keheningan. Kadang kita malah lebih jujur pada orang asing. Santoso menarik napas dalam sambil mempertimbangkan makna kata-kata itu. Mungkin karena mereka tak punya alasan untuk menilai kita. Ratna tersenyum kecil. Atau karena mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Taksi perlahan berhenti di pinggiran Jalan Raya Darmo, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang bak bayangan raksasa. Aroma tanah basah yang terbawa angin menyelinap masuk melalui celah jendela, menemani keheningan yang terasa hangat. Santoso mematikan mesin mobil, tetapi tidak lampu kabin. Cahaya lembut kekuningan jatuh pada wajah Ratna, memperlihatkan kerumitan yang tersembunyi di balik kelembutannya. Di malam itu juga, Ratna mulai berbicara. Tidak terburu-buru, ia bercerita tentang pekerjaan yang telah ia tinggalkan, rumah megah yang kini terasa sepi setiap malam, hingga suaminya yang semakin jarang pulang. Kata-katanya meluncur pelan seperti untayan doa tanpa alamat, hanya melayang ke udara. Santoso mendengarkan dengan perhatian penuh, tidak tergesa menyela ataupun memberikan respons klise. Kalau saya mau jujur, katanya pelan setelah jeda panjang, kadang saya iri pada orang-orang yang masih punya tempat untuk pulang. Untuk sekarang, saya cuma punya jalanan. Ratna menatapnya tajam namun lembut. Jalanan juga bisa jadi rumah, asal ada seseorang yang menanti di ujungnya. Sunyi kembali menyelimuti mereka sesaat. Namun kali ini, bukan sepi yang asing atau canggung, melainkan hening yang penuh arti. Kesunyian kembali menyelimuti, namun kali ini bukanlah kesunyian yang hampa. Ada getaran yang memenuhi udara, lembut, tetapi nyata, seumpama dua hati yang berdetak dalam harmoni serupa. Ratna menundukkan kepala, jemarinya menggenggam ujung syal yang melingkari lehernya. Dia sadar, perasaan ini berbahaya, tetapi entah mengapa, dia tidak ingin menyangkalnya. Saat Santoso kembali menghidupkan mesin, Ratna bersandar di kursinya. Sorot lampu kota melintasi wajahnya, berganti-ganti seperti tarian cahaya yang hidup. Di dada Santoso, perlahan muncul kehangatan yang tak terduga. Ada dorongan untuk berbicara lebih banyak, namun juga rasa takut akan memecahkan ketenangan yang telah tercipta. Hingga akhirnya, suara Ratna mengisi ruang. "Mas." "Iya, Bu. Kalau suatu hari saya ingin berkeliling kota tanpa arah, maukah Mas Santoso mengantar? Saya akan selalu siap mengantar Ibu sampai tujuan, tapi mungkin saja saya kurang tahu jalan untuk kembali," jawab Santoso sambil melemparkan senyum tipis. Ratna terkikik pelan. Tawa kecil itu muncul seolah menjadi cara untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Taksi berhenti di depan apartemen Ratna di Jalan Maijen Sungkono. Dia tidak langsung turun. Pandangannya tertuju pada kaca depan yang basah oleh embun, kemudian beralih ke pantulan Santoso di spion tengah. Tatapan mereka bersilangan. Kali ini terasa lebih lama, lebih tulus. Di saat itulah lahir momen kedua malam itu. Tatapan yang tidak mencari, melainkan menemukan. Tatapan yang tidak memohon, melainkan mengakui. Dalam pantulan kaca spion tersebut, keduanya seakan melihat bayangan diri mereka sendiri. Dua jiwa asing yang saling mencari tempat untuk meletakkan hatinya,
Meski hanya satu malam di perjalanan hidup yang panjang dan sunyi. Pelan-pelan, Ratna tersenyum. Sampai jumpa lagi Mas Santoso. Sampai jumpa lagi Bu Ratna. Pintu tertutup dan langkah kaki Ratna mulai terdengar menjauh. Namun suara langkah itu tetap tinggal di benak Santoso, berputar lama setelah Ratna menghilang dari pandangan. Di luar sana, angin malam berhembus lembut, mengirimkan aroma samar parfum Ratna bersama perasaan yang belum sempat diberi nama. Dan malam itu, di kursi depan sebuah taksi yang sunyi, Santoso menyadari sesuatu. Terkadang cinta tidak memerlukan kata-kata besar atau pengakuan lantang, cukup keberanian untuk mendengar detaknya dalam diam. Malam-malam berikutnya membawa sebuah ritme yang memikat, bergema di antara kebetulan dan kerinduan yang perlahan berubah menjadi rutinitas yang halus. Ratna kini tak lagi memesan taksi melalui aplikasi. Ia lebih suka menunggu di bawah temaram lampu di Jalan Embong Malang, di sudut yang selalu sama. Dan entah bagaimana, taksi yang berhenti hampir selalu milik Santoso. Malam itu, ia meminta perjalanan yang berbeda. "Mas," ucapnya dengan suara lembut, "bisa antar saya ke arah Kenjeran? Saya ingin melihat laut malam ini." Santoso menarik napas, memandang sekilas ke wajahnya melalui spion, seperti memastikan kesungguhannya. "Kenjeran malam-malam seperti ini sepi sekali, Bu." "Justru itu yang saya cari," jawab Ratna, seakan suaranya menyelinap di antara helaan waktu yang hening. Mobil perlahan meluncur, membelah kota yang sudah mulai terlelap. Dari balik kaca jendela, Ratna memperhatikan pantulan lampu jalan. Di sana samar-samar, ia menangkap wajahnya sendiri. Wajah yang kerap disembunyikan di balik senyum formal dan tuntutan peran yang melekat. Di kursi depan, Santoso rasanya turut merasakan perubahan halus itu. Nada bicara Ratna, cara ia menarik napas panjang di setiap lampu merah, semuanya memberi isyarat tanpa kata-kata. Ada sesuatu yang ingin dilepaskannya malam ini, sesuatu yang selama ini terikat dalam batas logika. Langit malam semakin menyerupai kanvas hitam tanpa celah ketika mereka hampir tiba di pantai. Angin laut perlahan menyelip masuk melalui kaca jendela yang sedikit dibuka, membawa aroma asin bercampur harum sama rambut Ratna yang terurai sebagian. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pipinya disentuh angin malam. "Kadang aku iri pada laut," bisiknya pelan. Santoso menoleh sedikit, penasaran. "Iri kenapa, Bu?" "Karena laut menerima apa saja," jawabnya sambil menatap keluar jendela. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak menilai. Santoso mengulum senyum, mengarahkan pandangan ke jalan kembali. Tapi laut juga menyimpan banyak rahasia. Ratna tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Mungkin karena setiap orang yang kesana meninggalkan rahasia masing-masing. Di luar, ombak memecah lembut, mengisi ruang malam dengan suara samar seperti bisikan alam untuk hati yang rindu. Santoso menghentikan mobil tepat di dekat pagar pembatas yang menghadap ke laut. Bayangan lampu jalan menyapu kap mobil, menciptakan siluet dua sosok yang duduk dalam diam penuh makna. Ratna tak turun dari mobil. Ia hanya bersandar di kursi penumpang, matanya lurus menatap lautan yang berlapis kegelapan. Ia menghela napas pelan, membiarkan udara berbau asin memenuhi paru-parunya. "Ada yang lucu," katanya perlahan. "Kadang tempat sepi seperti ini justru membuat kita mendengar lebih banyak."
Santoso menatap ke arahnya dengan sorot mata lembut. Mungkin karena di tempat sepi seperti ini, kita tak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Keheningan kembali mengisi ruangan di antara mereka. Tapi kali ini bukan keheningan kosong, justru terasa hangat, seperti ruang rahasia di mana perasaan perlahan berusaha melintas batas akal mereka masing-masing. Malam kian larut, membawa hujan rintik yang hadir tanpa suara. Lepas menembus gelap, tetesan itu melebur di kaca depan, seakan melukis kenangan dengan sentuhan halus. Ratna menyeka embun yang melapisi jendela, sebelum beralih memandang Santoso. Tatapan mereka beradu, seperti menghentikan waktu dalam helaan napas yang nyaris tak terdengar. Kilau lampu jalan terpantul di wajah Ratna, mengungkapkan letih dan keindahan yang diam-diam bersanding. Di sorot matanya tersimpan pengakuan tanpa kata, lelah menahan, dan malam ini ia ingin sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, lepas dari lakon, tanpa balutan topeng. Ia mengeluarkan kalimat perlahan. Mas Santoso, pernahkah kamu merasa ingin melepas hidupmu sejenak? Santoso menjawab nyaris lirih. Setiap malam. Tapi baru kali ini saya tahu seperti apa rasanya. Dan di titik itu, sesuatu yang sulit dijelaskan tumbuh dalam keheningan udara. Tanpa ada gerak yang diceritakan, tak ada pula cinta yang diucapkan, tapi ruang di dalam mobil berubah menjadi medium, tempat dua hati berbicara dengan kejujuran, singkat namun penuh penerimaan. Ratna memejamkan mata, sebuah senyum tipis menggantung di bibirnya. Perlahan, ia menyerahkan diri pada keheningan. Di benaknya, laut yang terbentang di hadapan mereka bukan lagi air, tapi cermin besar yang melarutkan setiap rahasia tanpa tergesa. Saat mereka kembali menyusuri kota Surabaya, jalanan tampak berbeda, sunyi, seolah tengah memeluk sisa-sisa rahasia malam. Ratna bersandar pada jendela, membiarkan lampu-lampu kota menyapu wajahnya dengan lembut. Sementara itu, Santoso duduk diam di kursi depan. Pandangannya tertuju pada jalan berkelok, tapi pikirannya tetap terhenti di tepi laut tempat mereka tadi berada. Di depan apartemen Ratna, tak ada banyak percakapan. Suasana hening terasa cukup untuk membingkai sisa malam itu. Dengan mata teduh penuh makna, Ratna mengucapkan kata-kata ringan namun syarat rasa. Terima kasih sudah mau antar saya sejauh ini. Santoso menanggapi pelan. Saya yang harus berterima kasih. Karena malam ini saya tidak merasa sendirian. Senyuman Ratna hadir sesaat sebelum ia membuka pintu mobil dan melangkah pelan keluar. Gaunnya yang lembut terlihat melambai diterpa angin tipis. Santoso memandangnya sejenak, menyadari bahwa siluet Ratna seperti bayang-bayang yang enggan sirna. Ketika Ratna menoleh sekali selepas hujan mulai turun perlahan, tatapannya terasa menghadirkan sesuatu, bukan cinta sepenuhnya, tapi juga bukan sekadar kedekatan biasa. Itu mungkin sebuah kesediaan untuk saling terluka bersama tanpa menuntut alasan ataupun penyesalan. Santoso menarik napas berat, memandangi setir kosong di depannya. Di luar, pantulan lampu kota bergelayut di jendela mobil, membingkai bayangan sama Ratna yang terasa seperti fragmentasi mimpi, terlalu nyata untuk berlalu tanpa bekas. Dan pada malam itu ia menyadari satu hal, setelah ini semua, tidak ada lagi yang akan benar-benar sama. Hari-hari berlalu seperti kabut pagi yang lambat memudar. Santoso kembali menjalani rutinitasnya,
tetapi setiap kali berhenti di lampu merah, pikirannya mengembara ke pantai Kenjeran, memanggil bayangan seorang wanita bergaun merah, berdiri tenang di bawah lampu jalan, matanya menyimpan campuran antara cinta dan kesepian. Di sisi lain, Ratna mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia lebih sering memandang jam, lebih lama berdiri di balik jendela apartemen, dan semakin mudah terhanyut dalam keheningan di tengah percakapan. Ada sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah perasaan yang telah lama terkubur oleh rutinitas yang kaku dan tak peduli. Namun, seperti cerita yang selalu lahir dari malam-malam misterius, kenyataan akhirnya datang mengetuk pintu. Saat sore merapat, sebuah panggilan telepon mengejutkan Ratna. Suara itu berasal dari Suryo, laki-laki parubaya dengan nada bicara dingin seperti perintah. Suaminya, atau lebih tepatnya, orang yang hanya muncul selama 3 tahun terakhir untuk memastikan bahwa rumah itu masih menjadi miliknya. Aku dengar kamu makin sering keluar malam. Suaranya terdengar tajam. Dengan siapa? Ratna terdiam sejenak sebelum menjawab perlahan. Dengan diriku sendiri. Suryo tertawa kecil. Terdengar begitu sinis. Jangan berniat mempermainkan aku, Ratna. Surabaya ini kecil. Jangan sampai aku mendengar nama seorang sopir disebut dalam ceritamu. Keheningan menyelimuti percakapan mereka. Namun di balik itu, Ratna sadar, telah ada mata yang mengawasinya. Malam itu, Ratna menunggu Santoso di tempat biasa, tetapi wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ketika Santoso tiba, ia hanya melemparkan senyum tipis. Masih ingin ke laut? Tanya Santoso dengan suara pelan. Tidak, malam ini aku hanya ingin diam, jawab Ratna. Tanpa tujuan jelas, mereka berjalan dengan mobil di bawah hujan tipis yang membawa irama tenang pada kaca depan. Ratna bersandar, matanya kosong menatap dunia luar. Kadang-kadang ia menarik napas panjang, seolah-olah mencoba membebaskan sesuatu yang berat di dadanya. Di tengah perjalanan, suaranya terdengar lirih, bergetar. Mas, pernahkah kamu mencintai seseorang yang seharusnya tidak kamu cintai? Santoso melirik melalui spion. Mungkin pernah, tapi lebih sering saya menyesali. Kenapa saya terlambat menyadari? Ratna menundukkan kepala. Aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya pelarian, tetapi di setiap kebersamaan kita, aku merasa hidup kembali. Kata-kata itu menghentikan kesunyian di dalam mobil. Santoso memberhentikan kendaraan di pinggir jalan Darmo Kali. Di luar, terdengar suara gemericik air dari selokan yang meluap. Ratna memandangi tangannya yang gemetar di pangkuannya. Suamiku tahu, ucapnya tiba-tiba. Atau setidaknya dia mulai curiga. Santoso terdiam. Rasanya dunia mengecil di sekitar mereka. Ia tahu kebersamaan mereka lemah bagaikan daun kering yang siap luruh kapan saja. Namun mendengar ancaman itu, membuat segalanya terasa seperti bayangan yang gelap perlahan mengepung. Kalau begitu, biar saya saja yang pergi, Bu, kata Santoso akhirnya. Ratna cepat-cepat memandangnya dengan rasa takut yang sulit disembunyikan. Takut kehilangan sesuatu yang baru saja mulai ia temukan. Tidak, jangan pergi, setidaknya jangan malam ini. Hujan deras menyelimuti keheningan malam di saat itu. Taksi yang mereka tumpangi berhenti perlahan di depan Hotel Bintang 5 di Embong, Malang. Tempat Ratna pertama kali melangkah masuk ke dalam taksi ini. Dari kejauhan, lampu lobi hotel memancarkan cahaya kuning lembut yang menembus kabut tipis hujan. Ratna memandangi bangunan itu dalam diam. Tatapannya terpaku cukup lama,
sebelum suara lirih meluncur dari bibirnya. Aku dulu sering kesini, tapi bukan untuk alasan yang indah. Santoso menatapnya dengan tenang, menunggu kelanjutan yang tak langsung hadir. Dulu aku adalah perempuan yang dibeli oleh waktu, ia akhirnya berbisik. Bukan pelacur, tapi mungkin tak jauh berbeda. Aku menjual kesepian kepada laki-laki yang punya segalanya, kecuali cinta. Pengakuan itu bagai pecahan kaca yang jatuh di antara mereka. Santoso memilih diam, namun tatapannya pada Ratna berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Dan sekarang, tanyanya tenang. Ratna menarik napas panjang sebelum menjawab. Sekarang aku ingin membeli kembali diriku sendiri. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, menyaksikan hujan yang masih turun di luar. Pada pantulan kaca, Santoso tidak lagi melihat sosok seorang wanita yang hanya dilingkupi kesepian, melainkan seseorang yang sedang berusaha keras berdamai dengan luka terdalamnya. Malam terasa begitu panjang setelah itu. Mereka lebih banyak terdiam, saling terjebak dalam pikirannya masing-masing, duduk diam di taksi yang berhenti di bawah nyala lampu jalanan. Hujan di luar sesekali mereda lalu turun kembali, seolah mengikuti nada napas dua orang yang tengah menahan diri antara pengakuan dan keinginan tak terucapkan. Akhirnya, Ratna memandang Santoso. Matanya mulai berkaca-kaca meskipun wajahnya terlihat tenang. "Mas," katanya perlahan, "aku tidak mau kamu ikut terperangkap dalam kisahku. Dunia tempatku hidup ini kotor, penuh tipu muslihat." Santoso mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. "Saya pernah bekerja di pabrik yang berdebu-debu, tapi saya belajar satu hal. Meskipun kotornya tak terelakkan, bunga tetap bisa tumbuh di sana." Pernyataan itu membuat air mata Ratna turun tanpa ia sadari. Namun bersamaan dengan itu, senyum samar menghias wajahnya. Senyum seseorang yang untuk pertama kalinya merasa dirinya dipahami setelah sekian lama. Waktu terus bergulir hingga malam makin larut. Ratna bersandar pada kursi dengan pandangan kosong. Matanya menerobos pola hujan yang membentuk jaring-jaring samar di kaca depan, menangkap pantulan lampu kota Surabaya yang remang. Disitulah momen lainnya lahir. Momen di mana suara pelan Ratna membawa ketenangan sekaligus kegetiran. "Kalau besok aku tak bisa lagi naik taksimu, Mas, ingatlah malam ini. Karena mungkin ini adalah satu-satunya malam di mana aku benar-benar menjadi diriku sendiri." Santoso menunduk, memandangi setir yang basah oleh embun sisa dari tangannya sendiri. Meski hatinya dipenuhi segala kata yang tak terujar, ia tetap diam. Tak ada jawaban yang terasa cukup ataupun layak. Taksi itu melaju lagi perlahan, membelah sisa rinai hujan yang mulai reda. Dari luar kaca buram kendaraan, hanya terlihat bayangan samar dua orang di dalamnya. Dua manusia yang saling menemukan meskipun tahu bahwa mereka mencintai di waktu yang salah. Di atas jalanan kota Surabaya yang basah dan sunyi, kisah mereka terus berjalan. Lambat, rapuh, namun tetap menyala seperti nyala kecil api dalam hujan yang enggan padam. Malam itu turun pelan-pelan, membawa kesunyian yang terasa mencurigakan. Tak ada kabar dari Ratna, tak ada panggilan masuk. Hanya wiper mobil yang bergerak berirama di kaca depan, menandai menit demi menit yang terasa kian lambat, seakan waktu sengaja bermain-main. Santoso menunggu di tempat biasa, sudut parkir dekat jembatan kecil di sekitar Embong Malang. Matanya sesekali melirik jam di dashboard. Pukul 8:20. Biasanya, di waktu seperti ini, Ratna sudah muncul dengan langkah tenang membawa aroma melati halus yang khas. Tapi malam itu,
Udara hanya menawarkan bau aspal basah bercampur daun kering yang gugur. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan singkat muncul di layar. "Jangan cari aku malam ini. Mereka mengikutiku." Hanya itu. Tak ada nama atau penjelasan lebih jauh. Tapi Santoso tahu pasti siapa pengirimnya. Di sisi lain kota, di sebuah rumah besar kawasan Pakuwon, Ratna berdiri di depan cermin besar kamar. Dari balik pantulan, ia melihat dirinya memegang koper kecil. Wajahnya berat dan kehilangan ketenangan yang selama ini selalu ia miliki. Dari lantai bawah, derap langkah terdengar mendekat perlahan namun tegas. Suryo baru saja pulang. "Ratna!" seru Suryo dari bawah. Suaranya memuat rasa marah, curiga, sekaligus luka yang tak bisa ia sembunyikan. Ratna tak merespons. Ia tetap memandangi cermin lebih lama, seolah sedang merekam wajahnya, wajah yang ia sadari harus segera ia tinggalkan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. Sosok Suryo berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang sebagian basah oleh hujan. Sorot matanya tajam menusuk. "Jadi benar kabar itu? Kau main belakang dengan sopir taksi?" Ratna tak beranjak ataupun menghindar. "Kau sudah lama tak peduli padaku, Suryo. Kenapa baru sekarang kau bertanya?" Jawabnya pelan namun tegas. Suryo mendekatinya cepat, mencengkeram lengannya dengan kuat. "Karena aku tidak mau dipermalukan," desisnya penuh amarah. Cengkeraman itu menyakitkan, namun Ratna tak melawan. Suaranya mengecil tapi penuh makna. "Kalau kau tahu rasa malu, kau seharusnya berhenti memperlakukanku seperti penghuni bayangan di rumahmu sendiri." Marah memuncak. Suryo menghantam meja di sebelah mereka. Suara pecahan vas bunga memenuhi ruangan. Serpihannya berceceran di lantai. "Berhenti berpura-pura suci. Aku tahu masa lalumu," pekiknya tajam. Ratna memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu menghantamnya seperti luka lama yang kembali disayat. Namun kali ini, ia tak ingin terpuruk lagi. Dengan suara tenang namun penuh getir, ia berkata, "Benar, kau tahu masa laluku. Tetapi karena itu, aku tak akan membiarkan diriku terkurung lagi oleh laki-laki yang hanya tahu cara menghukum." Ia meraih tasnya dengan mantap dan berjalan melewati Suryo yang terdiam di tempat, seperti patung yang kehilangan nyawanya. "Ratna!" Suaranya terdengar memanggil, tetapi bukan lagi suara penuh amarah, melainkan seruan seseorang yang baru saja menyadari sesuatu telah hilang selamanya. Di luar, hujan kembali turun, deras dan dingin. Ratna tergesa melangkah menuju gerbang depan. Sorot matanya menunjukkan tekad yang tak goyah meskipun langkahnya sedikit limbung. Di seberang jalan, sebuah taksi putih menantinya. Lampu kabinnya memancarkan kehangatan samar. Dari balik kemudi, Santoso menatap lekat ke arahnya, lalu segera keluar saat melihat sosoknya semakin mendekat. "Bu, ada apa sebenarnya?" "Tak ada waktu untuk menjelaskan, Mas. Cepat pergi." Tanpa banyak bicara, Santoso memutar setir dan membawa taksinya menembus derasnya hujan malam di Surabaya. Namun dari kaca spion, ia menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah mobil hitam, lampu depannya menyala samar tapi cukup menandakan kehadiran yang mencurigakan. Kendaraan itu mengikuti mereka dari kejauhan. Ratna memejamkan matanya rapat-rapat. Napasnya berkejaran dengan irama hujan. Itu mereka. Dia pastilah mengirim mereka untuk mengikutiku. Santoso menggenggam setir lebih erat sembari mempercepat laju mobil ke arah jalanan sempit yang menuntun ke Jagir.
Genangan air pecah dihantam ban, menciptakan irama seperti jantung yang berdetak tak karuan. Hujan makin menggila, membayangi ketegangan yang menyelimuti malam itu. Beberapa menit berlalu, mereka berhenti di bawah jembatan tol. Tempat itu begitu sunyi, terjepit antara gelap dan kelengangan yang mencekam. Lampu kota tampak jauh, hanya bayang-bayang remang yang memantul di arus air kecil di bawah kaki mereka. Ratna bersandar lemah pada kursi. Tarikan napasnya berat menandakan lelah yang bercampur takut. Rambut basahnya menempel di kulit wajahnya yang pucat. Sorot lampu jalan yang buram memperlihatkan mata Ratna yang dipenuhi kelemahan sekaligus keberanian keras kepala yang masih tersisa. "Mas," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara gemericik hujan. "Jika aku menghilang besok, jangan cari aku. Kehidupan yang kupijak ini terlalu tajam, tak seperti yang kau bayangkan." Santoso menggeleng pelan tapi pasti. "Saya tidak mungkin diam saja, Bu. Tidak setelah semua hal yang kita lalui bersama." Ratna mengalihkan pandangannya padanya. Bibirnya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak terucap. "Kalau begitu," ia berbisik setelah jeda panjang, "jadilah tempatku berlari malam ini." Perlahan ia menunduk lalu menyandarkan kepala di bahu Santoso. Keheningan menyusup di antara mereka. Hanya suara hujan yang meresapi ruang sempit itu. Aroma tubuh Ratna berpadu samar dengan bau kulit bangku mobil yang lembab dan udara malam yang dingin. Santoso mengangkat tangannya perlahan. Tangannya menyentuh lembut jemari Ratna yang dingin dan kecil. Pada detik itu, seolah dunia luar berhenti berdetak. Tak ada masa lalu, tak ada ancaman, hanya mereka berdua. Dua jiwa yang bertaut mencari secuil keberanian di tengah rasa takut. Namun malam Surabaya tak pernah bersikap ramah terlalu lama. Dari kejauhan, samar-samar terdengar deruman mesin mobil yang mendekat. Santoso memperhatikan pantulan lampu di kaca spion dan tahu mereka tak aman lagi. "Kita harus pergi sekarang," katanya tegas tanpa membuang waktu. Ratna mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka kembali melaju, kini menuju arah selatan, melewati jalan-jalan kecil di Wonokromo. Jalanan lengang, lampu-lampu toko telah lama padam, meninggalkan siluet pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin malam. Dari balik jendela, Ratna memandang kota yang terbentang dalam kegelapan bercahaya. Surabaya yang dulu ia cintai kini terasa begitu asing dan menakutkan. "Lucu ya," gumamnya lirih tanpa menoleh. "Kota ini seperti lautan cahaya, tapi setiap cahaya menyimpan bayangan." Santoso melirik sekilas ke arahnya sebelum kembali fokus ke jalan. Mungkin karena bayangan itulah cahaya jadi bermakna. Ratna tersenyum tipis. Sebuah senyum yang akan menjadi kenangan Santoso jauh setelah semua ini berlalu. Di tepi sungai kecil dekat Ngagel, mereka berhenti. Mesin mobil dimatikan. Hujan telah reda. Ratna mendongak menatap langit, lalu berkata perlahan, "Aku tidak tahu kemana harus pergi." Santoso balas berucap lembut, "Kalau ibu percaya, ikut saya saja. Kita cari tempat yang aman dulu." Pandangan Ratna tertuju pada wajah Santoso untuk waktu yang lama. Sorot matanya mengungkap begitu banyak perasaan, ketakutan, rasa syukur, dan sesuatu yang menggema lebih dalam dari sekadar cinta. "Mas," ucapnya lirih, "aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya keinginan untuk bebas. Tetapi dari sekian banyak kebohongan dalam hidupku, kamu satu-satunya yang terasa nyata." Santoso memilih diam. Tanpa kata, ia menggenggam tangan Ratna dengan erat. Di luar sana,
Surabaya kembali sunyi, seolah menahan napas menyaksikan keberanian dua jiwa melawan garis takdir mereka. Dan malam itu, di bawah langit yang baru saja selesai menangis, mereka meninggalkan kota. Bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi demi mempertahankan satu kebenaran yang masih tersisa dalam hidup mereka, rasa. Pagi menghadirkan diri dengan kesunyian yang asing di sebuah penginapan kecil di pinggiran Mojokerto. Udara di luar terasa dingin dan lembab, seolah hujan semalam enggan benar-benar menghilang. Ratna duduk di tepi tempat tidur, melilitkan selimut tipis berwarna krem ke tubuhnya. Di sampingnya, secangkir kopi hitam mengepul, menyebarkan aroma pahit yang meneduhkan. Santoso berdiri di balkon kecil, matanya menyapu pemandangan hamparan sawah diselimuti kabut. Sesekali ia melirik ke kamar, ke arah Ratna yang tampak seperti bayangan, tenang di permukaan, tetapi sorot matanya menyimpan kelelahan yang tertahan. "Mereka tidak akan mencarimu sampai sejauh ini," ucapnya perlahan. Ratna mengulum senyum tipis. "Mas, kau terlalu percaya pada dunia. Lelaki sepertinya punya mata di semua sudut." Santoso memandang langit sejenak. "Kalau begitu, biarlah aku jadi bayanganmu. Tak seorang pun mencari bayangan." Ratna tertegun menatapnya cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak malam pelarian itu, guratan wajahnya menyiratkan secercah cahaya yang selama ini nyaris padam. Hari-hari berlalu dalam ritme yang pelan, hampir malas. Mereka menempati kamar sempit di lantai 2 sebuah penginapan tua dengan dinding-dinding yang sudah mulai mengelupas dan atap yang acap kali bocor saat hujan datang. Ratna menawarkan bantuan pada pemilik penginapan, merapikan bunga-bunga kecil di teras, sementara Santoso kembali mengemudi, kali ini sebagai sopir sewaan lintas kota. Setiap malam, mereka menjadikan warung kecil di depan penginapan sebagai tempat makan sederhana. Tak banyak percakapan yang terjalin di antara mereka, hanya keheningan yang terasa nyaman, seperti dua jiwa lelah yang tak lagi perlu berpura-pura apa-apa. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang secara perlahan berakar. Bukan sekadar cinta biasa, melainkan sesuatu yang lebih mendalam. Seperti akar yang dengan lega akhirnya menemukan tanah tempatnya berlabuh setelah begitu lama hanyut. Di suatu malam, Ratna memandang Santoso dari jauh saat ia membasuh tangan di wastafel kecil dekat kamar. Lampu bohlam menggantung bergetar pelan di terpa angin, memancarkan cahaya kekuningan yang menari di wajahnya. Ada sesuatu dalam sosok lelaki itu, keteguhan yang tenang, keberanian yang tak berbicara banyak, dan ketulusan yang menyerupai rumah yang hangat untuk pulang. "Mas," ujar Ratna lirih, "kau tak pernah ingin tahu kenapa dulu aku bertahan bersama Suryo?" Santoso melirik sekilas ke arahnya. "Aku sudah tahu jawabannya." Ratna tersenyum sedikit hambar. "Menurutmu apa?" "Kadang kita bertahan bukan karena cinta," jawabnya tanpa ragu, "tapi karena takut tidak punya tempat lain." Ratna terdiam mendengar kata-kata itu. Perlahan, mata perempuan itu berkabut oleh air yang tak bisa ditahannya lebih lama. "Mungkin baru sekarang aku sadar," bisiknya nyaris tak terdengar. "Tempatku bukan soal di mana, tapi dengan siapa." Keheningan itu menyelimuti mereka seperti benang tipis namun kuat, tak terlihat oleh mata, tapi menyatukan hingga tak terpisahkan. Suatu sore, Ratna menerima berita dari pemilik penginapan. Seorang pria mampir ke warung depan, bertanya tentang seorang perempuan bernama Ratna yang membawa koper berwarna coklat. Wajahnya langsung pucat saat mendengar itu. Ia bergegas masuk ke kamar. Santoso baru saja pulang dari perjalanannya. "Mas,
Mereka sudah menemukan kita." Santoso memandangnya dengan sorot tajam. "Kau yakin?" Pemilik warung bilang pria itu sopan, tapi matanya seperti sudah tahu segalanya. Jawab Ratna, suaranya serak. Santoso segera meraih sebuah tas kecil yang berisi uang serta dokumen penting. "Kita harus pergi malam ini juga." Ratna menggenggam tangannya erat. "Sampai kapan kita akan terus berlari seperti ini?" Tatapan Santoso meneduh, tapi dalam suaranya terselip ketegasan. "Sampai kau tak lagi merasa takut." Malam itu mereka meninggalkan penginapan tanpa suara. Hanya derap langkah tergesa dan denyut jantung yang terasa lebih keras dari kegelapan di sekitar mereka. Jalan raya gelap di luar Mojokerto membentang panjang, diterangi hanya oleh lampu-lampu truk yang melintas sesekali. Ratna bersandar di jok penumpang, memandang hamparan jalan kosong di depan mereka. "Mas," suaranya pelan, hampir tenggelam dalam lolongan angin malam. "Kau pernah membayangkan bagaimana cerita kita akan berakhir?" Santoso terdiam sejenak sebelum menjawab perlahan. "Tak semua cerita butuh sebuah akhir, Bu. Kadang, cukup tahu kita pernah berani memulainya saja sudah cukup." Ratna menatap wajah lelaki itu di bawah cahaya redup dashboard mobil. Di sana ada ketenangan yang menyelimuti, meski samar-samar menyembunyikan luka tak kasat mata. Dalam sunyi yang merambat dingin, ia menggenggam tangan Santoso dan menempelkannya di dadanya sendiri, seolah ingin berkata bahwa segala pelarian ini masih bermuara pada kehidupan yang terus berdenyut. Pagi pun menyapa ketika mereka tiba di sebuah rumah kecil di tepi hutan bambu dekat Jombang. Tempat itu milik seorang teman lama Santoso. Sunyi menyelimuti, hanya diselingi kicauan burung dan desiran angin yang membawa aroma tanah basah. Ratna berdiri di beranda rumah, memandang jalan tanah yang berliku-liku hingga menghilang di balik pepohonan bambu. "Lucu," ujarnya lirih sambil mendesah ringan. "Entah kenapa kurasa kota itu terasa begitu jauh, padahal jaraknya tak seberapa." Santoso melangkah mendekat. "Mungkin karena kita sendiri yang sekarang sudah berbeda." Ratna menoleh ke arahnya, menyunggingkan senyum kecil, meski matanya masih menyimpan sisa-sisa kesedihan yang sulit disembunyikan. "Kota, cinta, rasa bersalah, semuanya berubah bentuk ya, Mas." Santoso mengangguk pelan. "Yang tetap bertahan hanya kenangan." Dan barangkali, ucapnya dengan nada lebih lembut, "perasaan yang membuat kita sanggup memulai hidup baru." Hari demi hari berlalu dalam kesederhanaan yang hampir meluruhkan waktu. Rutinitas berjalan dalam senyap yang damai. Ratna mulai menulis di sebuah buku kecil. Ia menyebutnya sebagai "Surat untuk Diriku yang Dulu". Di situ ia menuangkan berbagai cerita tentang hujan Surabaya, tentang seorang pria yang mengenalkannya pada arti kesederhanaan, dan tentang pelarian panjang ini yang justru membawanya menemukan dirinya yang sebenarnya. Santoso memilih tak mengganggu saat Ratna berada dalam dunianya sendiri. Ia kerap duduk di depan rumah, memandang jalan tanah di depannya yang sepi, kini penuh dengan daun-daun bambu yang luruh bersama hembusan angin. Di halaman terakhir bukunya, Ratna menggoreskan sebuah kalimat sederhana. "Kadang, yang kita cari bukanlah kebebasan semata, melainkan keberanian untuk kehilangan segalanya demi menemukan diri sendiri." Beberapa bulan berselang, pagi hadir tanpa isyarat apapun. Ratna memutuskan kembali ke Surabaya, bukan sebagai tanda menyerah, melainkan untuk merampungkan babak hidup yang harus dituntaskannya. Santoso mengantar sampai terminal. Dengan suara lembut ia berkata, jika suatu saat dirinya menghilang dari kehidupan Ratna,
Ia berharap Ratna tetap mengingat bahwa ada masanya ia datang menjemput di tengah derasnya hujan. Ratna tersenyum dan lama menatap padanya. Ia menjawab bahwa ia takkan pernah lupa bagaimana Santoso telah mengajarkan arti pulang yang sesungguhnya. Perlahan, bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Ratna memandang keluar melalui jendela. Kota itu, yang sebelumnya penuh luka, kini seolah menjelma jadi bayangan samar di kejauhan. Hidup memang tak akan lebih mudah. Ia tahu itu. Namun, kali ini langkah kakinya tak digerakkan oleh rasa takut, melainkan keberanian yang selama ini tersimpan. Di tempat lain, Santoso masih berdiri di tepi jalan, memandangi bus yang semakin mengecil di ujung pandangannya. Ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Namun anehnya, malam-malam Surabaya terasa lebih terang dari biasanya sepeninggalnya. Karena di tengah ribuan wajah yang berlalu lalang di kota itu, pernah ada satu yang membuatnya sadar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang keberanian melepaskan tanpa kehilangan nilai dari perasaan tersebut. Dan saat langit Surabaya berpendar perlahan di ufuk timur, kisah mereka pun berhenti, bukan karena benar-benar berakhir, namun kini telah menjadi bagian dari jiwa kota yang tak akan lagi sama. Setiap perjalanan menyisakan dua hal, kenangan dan pelajaran. Bagi Santoso dan Ratna, cinta bukanlah pelarian, melainkan cara untuk kembali mengenal diri sendiri di tengah gelapnya hidup. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari memiliki, tetapi dari keberanian untuk melepaskan apa yang salah, demi menemukan apa yang benar di dalam hati. Surabaya, dengan hujan, jalan sunyi, dan lampu kotanya, menjadi saksi bahwa setiap luka bisa berubah menjadi cahaya, jika kita mau melihatnya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kedewasaan. Karena sesungguhnya, dalam hidup ini kita tidak selalu perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu cukup berani untuk jujur pada diri sendiri, dan cukup lembut untuk memaafkan masa lalu yang pernah membuat kita jatuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak kebaikan dengan memberikan subscribe, agar kamu tak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang penuh makna dan renungan. Like dan bagikan, supaya lebih banyak orang belajar bahwa setiap cinta, sekacau apapun, selalu membawa pesan tentang keberanian dan keikhlasan. Tinggalkan komentarmu, karena dari setiap pandangan pembaca, lahir sudut makna baru tentang hidup. Semoga kisah Ratna dan Santoso ini menjadi cermin, bahwa di balik setiap pertemuan, sekecil apapun, selalu ada maksud Tuhan yang indah. Dan di balik setiap hujan, selalu ada alasan bagi kita untuk tumbuh kembali.